Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Selamat siang sahabat Bawaslu. Bertemu lagi dalam Ronda ngobrol tentang pemilu dan pilkada bareng Bawaslu Rembang. Hari ini Kamis tanggal 4 Agustus 2022 bersama saya Diana Pradipta Febrianti. Sahabat Bawaslu, sejak 14 Juni 2022 lalu, tahapan pemilu 2024 sudah dimulai. Tahapan demi tahapan yang dilakukan oleh penyelenggara sudah berjalan. Para parpol sudah diberitakan mulai melakukan konsolidasi untuk memanasi mesin politiknya. Bahkan, para petinggi partai sudah saling berkunjung untuk menjajaki peta koalisi. Tepat pada 1 Agustus 2022 lalu, sudah mulai dibuka pendaftaran partai politik calon peserta pemilu 2024. Sampai hari ini, tercatat 11 partai telah mendaftarkan diri di KPU RI. Regulasi mengenai pendaftaran, verifikasi, dan penetapan partai politik peserta pemilu anggota DPR dan DPRD tertuang dalam Peraturan KPU Nomor 4 Tahun 2022. Dalam PKPU ini, tahapan pendaftaran partai politik dan penyampaian dokumen pendaftaran partai politik berlangsung pada 1 sampai 14 Agustus 2022. Sedangkan verifikasi administrasi dilakukan pada 2 Agustus 2022 sampai 11 September 2022. Perlu sahabat Bawaslu ketahui bahwa setelah dilakukan verifikasi administrasi, selanjutnya akan dilakukan verifikasi faktual kepengurusan dan keanggotaan partai politik. Pekerjaan ini tentu tidak bisa dipandang remeh. Butuh profesionalitas dan integritas tinggi untuk menjalankannya. Sebab potensi-potensi kerawanan memungkinkan terjadi dalam pelaksanaan tahapan ini. Sahabat Bawaslu, apa saja sih potensi kerawanan yang terjadi pada tahapan pendaftaran, verifikasi, dan penetapan partai politik peserta pemilu calon anggota DPR dan DPRD ini? Lalu bagaimana jajaran KPU Rembang memastikan bekerja secara optimal? Serta bagaimana strategi pengawasan jajaran Bawaslu Rembang untuk mengawal tahapan ini? Siang ini, dalam Ronda ngobrol tentang pemilu dan pilkada bareng Bawaslu Rembang, kita akan berdiskusi dengan tema potensi kerawanan pendaftaran, verifikasi, dan penetapan partai politik. Kali ini sudah hadir di kantor Bawaslu Rembang 2 orang narasumber. Yang pertama, Koordinator Divisi Penyelesaian Sengketa Bawaslu Kabupaten Rembang, Bapak Amin Fauzi. Yang kedua, anggota KPU Rembang, Divisi Teknis Penyelenggaraan, Bapak Zainal Arifin. Selamat siang, Pak Amin, Pak Arifin. Bagaimana kabarnya hari ini? Selamat siang, alhamdulillah baik. Alhamdulillah sehat. Baik. Langsung saja, pertanyaan pertama, saya mau bertanya kepada Pak Arifin dari KPU nih. Pak Arifin, apa saja sih syarat-syarat partai politik itu bisa menjadi peserta pemilu? Ya, terima kasih. Jadi agar partai politik itu bisa menjadi peserta pemilu 2024 tentunya harus memenuhi pendaftaran. Dasar hukum untuk pelaksanaan pendaftaran, kemudian verifikasi dan penetapan partai politik seperti yang kita ketahui bahwa yang pertama adalah Undang-Undang 7 2017. Kemudian ada putusan MK nomor 55 tahun 2020. Kemudian ada PKPU 3 tentang tahapan dan jadwal, kemudian dan PKPU 4 tahun 2022. Nah, sebelum kita jawab untuk apa saja persyaratan yang harus dipenuhi agar partai politik bisa ditetapkan sebagai peserta pemilu, minimal ada 9 persyaratan yang harus dipenuhi partai politik ya. Jadi nanti bisa dikategorikan partai politik itu ada 3. Yang pertama, partai politik yang lolos verifikasi di pemilu 2019 dan juga memenuhi ambang batas parlemen 4% dari suara sah nasional.
Kemudian yang kedua adalah partai politik yang lolos verifikasi pemilu 2019 tetapi tidak mempunyai keterwakilan di DPR RI atau melampaui parliamentary threshold, ambang batas parlemen. Dan yang ketiga adalah partai baru, ya, partai baru, partai yang belum pernah mengikuti pemilu sebelumnya atau pemilu terakhir. Tiga kategori ini berbeda perlakuannya. Bagi yang kategori yang pertama, yaitu partai politik yang memenuhi ambang batas parlemen, itu hanya dilakukan verifikasi administrasi. Kemudian yang kedua, untuk kategori kedua dan ketiga itu dilakukan verifikasi administrasi dan juga verifikasi faktual. Untuk persyaratannya, yang pertama adalah partai politik itu harus berstatus badan hukum oleh kementerian yang berwenang. Kemudian yang kedua, memiliki kepengurusan di seluruh provinsi di Republik Indonesia. Kemudian yang memiliki kepengurusan di 75% di kabupaten kota. Terus kemudian juga memiliki 50% kepengurusan di tingkat kecamatan di kabupaten yang bersangkutan. Kemudian juga menyertakan keterwakilan perempuan, ya, di pengurusan tingkat pusat. Kemudian memperhatikan di 30% kepengurusan di tingkat kabupaten. Kemudian partai politik itu juga harus memiliki kantor tetap, baik di tingkat pusat, kemudian tingkat provinsi dan juga tingkat kabupaten kota. Dan yang terakhir adalah memiliki keanggotaan 1000 atau 1/1000 di tingkat kabupaten kota, dibuktikan dengan kepemilikan KTPL dan juga memiliki nomor rekening partai politik atas nama partai politik. Lalu kalau mekanisme pendaftaran, verifikasi dan penetapan partai politik peserta pemilu itu seperti apa nih Pak Arifin, mekanismenya? Ya, di pemilu 2024 ini untuk pendaftaran partai politik itu dilakukan secara sentralistik. Artinya yang mendaftarkan adalah pengurus pusat partai politik kepada KPU RI dan juga menggunakan sipol sebagai alat bantu, sehingga kebijakan ini di samping efektif dan efisien karena menggunakan sipol, dan juga nanti juga akan membantu teman-teman parpol dalam manajemen di partai politiknya. Jadi bersifat sentralistik, tidak ada lagi pendaftaran di tingkat KPU kabupaten kota, terus kemudian di KPU provinsi juga tidak ada. Di samping itu juga paperless, artinya tidak ada, kita harus menyerahkan dokumen hard copy ke KPU kabupaten kota, KPU provinsi. Semuanya sentralistik ada di KPU RI yang tadi sudah disebutkan, dibuka mulai tanggal 1 Agustus jam kerja 08 sampai jam 4 sore. Kemudian di hari terakhir atau di tanggal 14 Agustus 2022 itu nanti sampai jam 23.59. Nah, tadi kan Pak Arifin bilang kalau pendaftaran partai politik ini itu sentralistik di KPU RI, begitu nggih? Nah, pada subtahapan apa nih KPU kabupaten kota mulai melakukan kerja-kerja pada tahapan pendaftaran, verifikasi dan penetapan parpol ini? Teknisnya seperti apa, Pak? Saat ini KPU Kabupaten Rembang dalam konteks pemilu ini kita sudah mulai buka helpdesk pemilu, ya, helpdesk pemilu. Ini mulai di tanggal 1 Agustus kemarin kita sudah buka helpdesk untuk membantu teman-teman partai politik kaitannya dengan konsultasi kalau ada pertanyaan. Tapi kemudian secara teknis diatur oleh PKPU 4 2022, KPU Kabupaten
Kota itu nanti akan bekerja mulai tahapan verifikasi administrasi. Meskipun untuk dokumen pendaftaran dan dokumen persyaratan itu di KPRI yang kita akan verifikasi administrasi adalah khusus verifikasi administrasi keanggotaan. Terus kemudian nanti setelah KPRI menetapkan siapa saja partai politik yang lolos atau memenuhi syarat di verifikasi administrasi, KPU Kabupaten Kota nanti juga akan bekerja di verifikasi faktual kepengurusan dan keanggotaan. Kita pindah ke Pak Amin nih. Jika dilihat dari kacamata Bawaslu, esensi dari tahapan ini itu apa sih Pak? Baik, terima kasih Mbak Febi atas kesempatannya. Jadi tahapan pendaftaran, verifikasi dan penetapan partai politik peserta pemilu ini dalam konteks demokrasi ini menjadi sangat penting ya. Kita tahu bahwa dalam sistem demokrasi yang kita anut, salah satu yang menjadikannya adalah adanya hak dipilih dan memilih, right to vote dan right to be kandidat, dan itu terjamin dalam konstitusional kita. Dua hak itu yang kemudian selalu dijaga oleh konstitusi kita melalui berbagai aturan-aturan yang diberikan, yang dikeluarkan. Nah, pada tahapan ini, pada tahapan pendaftaran partai politik ini, saya kira menjadi manifestasi sekaligus pintu gerbang bagi partai politik di Indonesia yang hendak ingin mencalonkan diri sebagai peserta pemilu, yang telah kemudian menjadi wadah bagi anggota-anggota yang telah menjadi anggota legislatif, yang melalui gerbang partai politik ini, melalui partai politik yang didaftarkan di tahapan ini. Tanpa ada pendaftaran, partai politik tidak bisa menjadi peserta pemilu. Jadi pintu gerbang untuk menaungi hak untuk dipilih, right to be kandidat, itu pada tahapan pendaftaran partai politik ini. Jadi dalam konteks pemilu 2024 ini menjadi pintu gerbang awal yang kelak akan ada tahapan-tahapan lainnya yang sama-sama penting untuk kita kawal bersama-sama. Jadi kenapa kemudian tahapan ini penting untuk diawasi? Karena ya memang ini menjadi sebuah pintu gerbang utama, pintu gerbang awal bagaimana ada sebuah kandidat yang kelak akan berkompetisi. Namanya sebuah kompetisi, tentu nanti ada aturan sudah jelas, ada penyelenggara sudah jelas ada, KPU, Bawaslu, DKPP, dan ini di elemen berikutnya adalah di peserta. Nah, untuk menjadi peserta adalah pintu gerbangnya menjadi dengan mendaftar menjadi peserta pemilu ini. Saya kira begitu. Arti penting kemudian kenapa tahapan ini perlu dikawal bersama-sama. Kemudian nih Pak Amin, strategi Bawaslu dalam mengawal tahapan pendaftaran, verifikasi sampai nanti penetapan partai politik peserta pemilu 2024 itu seperti apa? Baik, jadi dalam tahapan ini sebenarnya tidak bisa hanya satu tingkatan saja yang melakukan pengawasan gitu ya. Ada peran dari Bawaslu RI, Bawaslu Provinsi maupun Bawaslu Kabupaten Kota. Di masing-masing tingkatan ini juga tentu punya peran masing-masing. Itu juga dengan teman-teman KPU, baik KPU RI, KPU Provinsi maupun KPU Kabupaten Kota, termasuk di KPU Kabupaten Rembang juga punya perannya masing-masing dalam kerja-kerja teknis penyelenggaraan. Begitu juga dengan Bawaslu juga punya wilayah masing-masing gitu. Tapi paling tidak ketika membicarakan soal strategi pengawasannya gitu ya, hal pertama yang dilakukan oleh Bawaslu adalah membuat indeks kerawanan pemilu. Jadi indeks kerawanan pemilu itu bagaimana kita memotret dan menganalisa sebuah kerawanan-kerawanan yang memungkinkan terjadi. Pertimbangannya adalah soal situasi
situasi penyelenggara, kemudian kontestasi di pemilu sebelumnya maupun di kompetisi di lokal yang sebelum-sebelumnya kayak itu. Nah, itu kemudian menjadi sebuah indikator-indikator yang memungkinkan terjadi, yang bisa memetakan apakah tahapan ini menjadi titik rawan atau tidak. Nah, setelah melakukan pemetaan indeks kerawanan, strategi yang lain adalah tentu kita melakukan pengawasan secara melekat ya di setiap tahapan maupun subtahapan yang dilakukan oleh teman-teman KPU, sekaligus juga apa-apa yang dilakukan oleh calon peserta pemilu maupun elemen-elemen yang lain. Pengawasan melekat misalnya di Bawaslu RI yang hari ini sedang dilakukan subtahapan pendaftaran, maka ini menjadi wilayahnya teman-teman Bawaslu RI untuk melakukan pengawasan melekat di kantor KPU. Mbak Febi mungkin melihat ketika ada partai politik yang sedang melakukan pendaftaran di kantor KPU RI, Bawaslu RI juga melakukan pengawasan melekat. Begitu juga nanti kelak ketika ada tahapannya itu diturunkan sampai tingkat provinsi maupun di tingkat kabupaten kota, ketika pada subtahapan verifikasi faktual misalnya, verifikasi faktual, teman-teman KPU akan melakukan verifikasi dengan merekrut tenaga verifikator ataupun teman-teman KPU sendiri melakukan verifikasi faktual baik kepengurusan kantor maupun keanggotaan di kantor maupun di tempat di mana para anggota partai politik berada. Nah, kita juga akan melakukan pengawasan melekat apakah tata cara dan prosedur itu sudah dilakukan oleh baik KPU maupun peserta pemilu atau belum itu. Begitu juga kita juga melakukan pengawasan kepada elemen-elemen yang lain, misalnya di PKPU 4 itu kan ada regulasi yang mengatakan bahwa TNI, polisi, penyelenggara pemilu, ASN, Kades, dan jabatan yang dilarang dalam peraturan perundang-undangan kan tidak boleh menjadi anggota partai politik gitu kan. Nah, maka itu juga menjadi objek pengawasan kami agar ya ASN, Polri, TNI, penyelenggara pemilu tidak menjadi anggota partai politik. Nah, strategi yang lain ya kita melakukan upaya-upaya pencegahan, misalnya kita dengan mengirimkan surat himbauan kepada KPU, kepada partai politik dan elemen-elemen yang lain, termasuk diskusi-diskusi ini juga bagian dari sosialisasi yang dilakukan oleh teman-teman KPU, termasuk juga upaya pencegahan yang kita lakukan agar yang mendengarkan itu menjadi aware, menjadi sadar, aware terhadap seberapa pentingnya tahapan ini kita laksanakan. Kira-kira begitu. Saya ingin tahu ke Pak Arif ini, di tahap ini Pak, itu ada nggak sih bentuk partisipasi publik yang bisa dilakukan masyarakat luas gitu di tahapan ini? Oh ya, jadi begini Pak, karena hari ini adalah masa pendaftaran partai politik, tentu saja melalui kanal YouTube KPU RI dan juga media sosial KPU RI, masyarakat bisa tahu ya partai apa saja yang sudah daftar, siapa yang diterima pendaftarannya atau dikembalikan pendaftarannya. Kemudian ini berbasis sipol juga, karena berbasis sipol, masyarakat luas itu di samping dia bisa menjadi anggota partai politik ya, menjadi anggota politik, jadi ketika dia mendukung salah satu partai politik, dia bisa kemudian menyerahkan KTP-nya, kemudian KTA-nya untuk didaftarkan di sipol. Itu yang pertama, sebagai anggota partai politik, dia menyerahkan KTPL dan juga atau KK dan juga KTA-nya untuk didaftarkan parpolnya di sipol. Kemudian bagi masyarakat yang kemudian memang bukan anggota partai politik, mereka bisa mengecek melalui infopemilu.kpu.go.id, bisa akan dicek dengan memasukkan NIK dan juga nama atau juga salah satunya pakai NIK, semua dicek apakah yang bersangkutan terdaftar di sipol atau di keanggotaan partai tertentu misalnya. Kalau memang tidak terdaftar, dia bisa melaporkan ke KPU RI melalui menu lapor atau tanggapan masyarakat. Itu mungkin bentuk partisipasi masyarakat, dan juga mungkin bisa
teman-teman juga bisa saling share informasi, karena sekarang kan zamannya media sosial, sehingga teman-teman yang punya pengetahuan masyarakat dia bisa menyebarkan, mungkin kanal-kanal YouTube-nya KPU RI yang menyelenggarakan live streaming pendaftaran. Di samping itu juga teman-teman juga bisa, karena di mekanisme verifikasi administrasi ada pengecekan apakah NIK-nya terdaftar dalam DPP atau tidak. Masyarakat juga bisa kemudian ketika dia belum terdaftar NIK-nya di DPP atau di daftar pemilih berkelanjutannya KPU Rembang, bisa mendaftarkan dirinya dengan membawa identitas dan mengisi isian yang nanti kita akan daftarkan di DPP. Karena itu salah satu menjadi terdaftar di DPP itu menjadi salah satu nanti yang akan dicek. Kalau sudah terdaftar di DPP, atau kalau yang tidak terdaftar di DPP itu memiliki potensi TMS. Memiliki potensi TMS, potensi saja ini nanti, karena mekanisme ketika NIK itu tidak terdaftar di DPP nanti juga akan kita serahkan ke KPU RI untuk diserahkan di kementerian untuk dicek apakah NIK itu betul terdaftar di datanya Kementerian Dalam Negeri, bahwa kalau NIK itu terdaftar dalam datanya Kementerian Dalam Negeri maka dia dinyatakan memenuhi syarat. Nah, Pak Amin, kalau dilihat dari kita nih sebagai jajaran pengawas Bawaslu Kabupaten Rembang, sebagai pengawas, titik fokus pengawasan di tahapan ini itu apa sih Pak Amin? Baik, jadi sebenarnya semua tahapan di pendaftaran, verifikasi dan penetapan partai politik ini menjadi titik pengawasannya, semuanya rangkaian itu menjadi objek pengawasan semua gitu ya. Ya mulai dari pendaftaran, mulai dari verifikasi administrasi, verifikasi faktual sampai nanti penetapan partai politik gitu. Semua subtahapan yang ada juga menjadi titik pengawasan kita, karena itu tidak menjadi sebuah kesatuan utuh, mulai dari pendaftaran sampai penetapan itu tidak bisa dipisahkan, karena itu menjadi sebuah kesatuan. Maka semua tahapan dari awal sampai akhir ini menjadi objek pengawasan kita yang tidak boleh kita lewatkan gitu. Ya baik mengawasi penyelenggaranya, mengawasi calon pesertanya, maupun mengawasi elemen-elemen lain yang. Tadi kan di awal dijelaskan yang tentang strategi Bawaslu dalam tahapan ini kan ada menyusun IKP ya Pak Amin, Indeks Kerawanan Pemilu gitu. Nah, kalau menurut yang di IKP itu potensi kerawanan pada tahapan ini tuh seperti apa Pak Amin? Ya, jadi kerawanan yang memungkinkan terjadi, ini sebenarnya juga banyak ya. Jadi mulai ada potensi kerawanan terjadinya pelanggaran administrasi misalnya. Pelanggaran administrasi itu memungkinkan juga misalnya ketika misalnya KPU berkewajiban untuk melakukan verifikasi administrasi, kewajiban melakukan verifikasi faktual. Ketika nanti KPU tidak melakukan kerja-kerja verifikasi itu, kemudian menjadi pelanggaran administrasi yang bisa yang diproses oleh Bawaslu, dan itu memungkinkan terjadi di teman-teman penyelenggara teknis. Maka hal-hal itu perlu dicegah agar teman-teman melakukan kerja sesuai dengan tata cara maupun prosedur yang berlaku. Bisa juga terjadi misalnya potensi pelanggaran kode etik gitu ya. Pelanggaran kode etik misalnya tadi disampaikan oleh Pak Arifin bahwa calon peserta pemilu, partai politik calon peserta pemilu itu dibagikan menjadi beberapa kategori kayak gitu. Ada yang kategorinya 3 tadi, ada yang partai politik yang saat ini masuk di parlemen gitu ya. Terus yang partai politik yang tidak masuk parlemen, maupun partai politik yang baru. Ketika misalnya KPU mengistimewakan hanya menomorsatukan partai politik yang hari ini punya kursi di parlemen, sementara yang partai politik yang baru penyikapannya berbeda-beda gitu kan, yang kemudian tidak
kemudian berpihak kepada partai tertentu, mengistilahkan partai tertentu, tapi yang partai lain dianak tirikan, yang satu dianak emaskan, itu juga berpotensi ketidaknetralan penyelenggara pemilu, menjadi tidak berintegritas, sehingga ini juga berpotensi terjadi pelanggaran kode etik juga ya. Bisa juga terjadi potensi pelanggaran pidana. Pelanggaran pidana misalnya ketika ada penyelenggara yang menyalahgunakan identitas kependudukan gitu ya. Karena dalam pendaftaran partai politik ini, partai politik harus menyerahkan keanggotaannya yang ditunjukkan dengan KTA sekaligus KTP gitu. Nah, di situ ada nomor identitas, ada nama identitas yang memungkinkan disalahgunakan juga gitu. Itu potensi-potensi juga. Berpotensi juga soal pelanggaran netralitas ASN. Ketika misalnya ASN secara aktif ingin menjadi partai politik, nah itu juga melanggar sebuah netralitas. Nah, potensi-potensi itu juga memungkinkan terjadi. Ada juga potensi terjadi terjadi sengketa antara penyelenggara KPU dengan calon peserta pemilu gitu. Itu juga terjadi misalnya nanti ketika ada misalnya ketika KPU melakukan penetapan calon peserta pemilu gitu, atau mengeluarkan SK atau BA yang konsekuensinya men-PMS-kan partai politik, itu juga terjadi potensi sengketa yang jauh-jauh hari perlu dipetakan. Berarti di tahapan ini ada potensi sengketa proses ya Pak Amin? Jadi objek sengketa proses pemilu itu kan SK dan BA, SK dan BA gitu. Kalau melihat tahapan pendaftaran dan verifikasi dan penetapan partai politik ini, KPU akan mengeluarkan BA dan SK gitu ya. BA dan SK pada beberapa subtahapan. Misalnya ketika verifikasi administrasi di KPU RI gitu ya. Itu juga nanti keluar BA atau SK Pak Arifin itu? BA. Nah, keluar BA itu juga memungkinkan dijadikan sebagai objek untuk sengketa. Begitu juga ketika verifikasi faktual di KPU RI. Nanti juga bisa dijadikan objek sengketa, karena di situ nanti parpol bisa partai politik di SK itu nanti akan ada bunyi-bunyinya bahwa partai yang bersangkutan lolos dalam TMS atau MS. Begitu juga dengan ketika nanti pada tanggal 14 Desember 2022 KPU akan menetapkan partai-partai mana saja yang menjadi peserta pemilu di pemilu tahun 2024 ini. Nah, ketika kelak partai politik dinyatakan tidak memenuhi syarat atau tidak TMS sehingga tidak ditetapkan menjadi peserta pemilu, potensi sengketanya juga sangat besar. Nah, tapi itu kalau melihat PKPU 4 tahun 2022 itu SKBA yang dalam arti yang SK yang itu ada di KPU RI. Memang di KPU kabupaten kota sekali dan KPU provinsi nanti akan mengeluarkan berita acara. Nah, pertanyaannya adalah ketika berita acaranya KPU kabupaten kota dan KPU provinsi itu diterbitkan, apakah itu bisa menjadi objek sengketa? Pertanyaannya begitu. Penting yang bahwa objek sengketa itu bisa disengketakan adalah ketika objek sengketa itu final. Nah, BA yang dikeluarkan oleh KPU kabupaten dan KPU provinsi itu belum bersifat final, gitu ya. Karena sifatnya nanti diserahkannya KPU diserahkan ke KPU di atasnya ya, KPU provinsi, KPU RI, jadi berjenjang gitu. Yang BA itu berisi tentang
rekapitulasi ya, rekapitulasi. Jadi yang di KPU Kabupaten Kota dan KPU Provinsi itu belum bersifat final. Jadi kalau mengaca pada aturan PKPU 4 ini, nah potensi sengketanya juga berada di KPU RI di tingkat pusat gitu, karena pendaftaran ini bersifat sentralistik gitu. Oke, saya mau beralih ke Pak Arifin. Dan Pak Arifin sudah bilang sipol. Nah, saya penasaran, sipol itu apa sih, Pak? Terus kalau sipol kan itu teknologi ya, itu berupa teknologi. Nah, apakah KPU Rembang itu sudah diberikan akses untuk mengakses si sipol itu, dan sudah berjalan seperti apa, Pak? Apakah sudah berjalan tanpa kendala atau masih ada kendala-kendala dalam yang namanya teknologi ya, Pak, memungkinkan terjadinya entah sesuatu yang tidak bisa kita prediksi seperti itu. Ya. Terima kasih, Mbak. Jadi SIPOL itu singkatan dari aplikasi Sistem Informasi Partai Politik. Kalau penggunanya atau usernya itu dibagi menjadi dua. Yang pertama adalah partai politik, di mana SIPOL ini kemudian digunakan sebagai fasilitas untuk pendaftaran. Jadi partai politik itu menginput semua dokumen persyaratan dokumen persyaratan ke SIPOL, seperti salinan berita acara, salinan berita negara, ya. Terus kemudian SK kepengurusan mulai dari tingkat pusat sampai tingkat kecamatan, terus kemudian keanggotaan, data nama, kemudian NIK, nomor KTA, laki-laki perempuan, tanggal lahir dan seterusnya. Terus kemudian dilengkapi dengan dokumen KTA, kartu tanda anggota, dan KTPL atau KK. Terus kemudian juga semua dokumen persyaratan itu diunggah di SIPOL. Ini untuk kepentingan pendaftaran. Di samping itu nanti juga SIPOL ini nanti akan menjadi dokumen atau data informasi bagi partai politik, sehingga makin rapi gitu. Terus kemudian kalau di KPU dalam konteks KPU Kabupaten Kota, kita nanti akan sifatnya membantu KPU RI dalam Vermin maupun Verfak. Jadi Vermin yang dilakukan KPU Kabupaten Kota, terus kemudian Verfak yang dilakukan KPU Kabupaten Kota itu berbasis SIPOL, berbasis aplikasi ini. Terus apakah KPU Kabupaten Rembang sudah mendapatkan akses? Sampai saat ini kita baru mendaftarkan. Jadi kalau fasilitas untuk komisioner itu sebagai viewer, nanti kalau di teman-teman sekretariat yang sudah di SK-kan itu menjadi admin dan juga operator. Nah, itu nanti menggunakan SIPOL dalam tahapan Vermin untuk membantu KPU RI dan Verfak kepengurusan dan Verfak keanggotaan. Verfak kepengurusan itu untuk memverifikasi kebenaran dan keabsahan kepengurusan partai politik, kemudian kantor domisili partai politik, kemudian dan juga memperhatikan keterwakilan perempuan. Di samping juga nanti digunakan dalam verifikasi faktual keanggotaan. Itu semuanya menggunakan SIPOL, sehingga ini adalah satu lompatan yang luar biasa bagi kami, bagi KPU, bahwa sistem informasi ini di samping memudahkan, kemudian yang kedua adalah efektif dan efisien, karena sudah tidak ada lagi berkas hard copy berkontainer-kontainer yang harus diserahkan ke KPU RI. Kita bisa membayangkan kalau Papua kemudian kalau masih dalam tanda petik menunjukkan hard copy dari Papua, bawa salinan KTP, KTA dibawa ke RI, itu KPU RI bisa penuh dengan kertas gitu. Dan saya pikir ini juga yang efektif, efisien itu, jadi mengurangi program Go Green atau saya pikir sampai saat ini KPU Kabupaten Rembang masih mengusulkan untuk admin dan operatornya.
Kalau untuk kendala sipol, karena sipol tadi disampaikan bersifat sentralistik, jadi untuk helpdesk sipol sendiri, untuk khusus aplikasi ini, karena KPU Kabupaten Kota itu hanya sebagai user pengguna, bahkan kalau komisioner itu fasilitasnya hanya viewer begitu, membaca, maka semua kendala yang ada di partai politik itu, baik kebijakannya itu yang menggunakan sipol itu diturunkan sampai tingkat kabupaten kota, kepengurusan tingkat kabupaten, ataupun ditangani langsung oleh DPP, semuanya muaranya adalah di helpdesk KPU RI. Kita kalau ada yang datang ke KPU kabupaten kota, kita nanti akan bantu untuk menyampaikan keluhan kendalanya ke helpdesk KPU RI. Iya, kalau sampai saat ini sih saya pikir lancar ya. Itu bisa kita lihat dari 10 parpol yang mendaftar di awal. Kan di PKPU itu dokumen pendaftaran itu dicetak dari sipol. Ini kan menggambarkan bahwa sebetulnya tidak ada kendala. Itu juga disampaikan oleh testimoni teman-teman ketua partai politik atau pimpinan partai politik pusat ketika setelah pendaftaran mereka kan testimoni. Mereka juga menguji sipol bagus dan seterusnya. Ini sangat membantu dan seterusnya. Jadi saya pikir kalau kendala saya pikir sampai saat ini terlihat belum ada, Mbak. Kayaknya lancar-lancar terus. Semakin stabil, semakin mudah, semakin friendly user bagi parpol. Baik. Pak Amin, kalau kita sebagai Bawaslu kan melakukan pengawasan melekat. Tadi Pak Amin jelaskan pengawasan melekat kita terutama pada saat verifikasi faktual. Terkait dengan kepengurusan dan juga keanggotaan calon partai politik peserta pemilu 2024 itu. Nah, kalau dilihat dari kacamata Bawaslu, potensi kerawanan pada saat nanti verifikasi faktual itu apa saja, Pak? Ya, banyak sekali sebenarnya potensi-potensi kerawanannya ketika nanti teman-teman KPU melakukan kerja-kerja verifikasi faktual di tingkat lapangan. Ya. Kerawanan-kerawanan yang mungkin terjadi misalnya pertama misalnya yang jelas ya, misalnya KPU atau verifikator tidak melakukan verifikasi faktual di tingkat lapangan. Kita tahu bahwa di PKPU 4 dengan di verifikasi faktual itu nanti ada di aturan itu bahwa ada syarat minimal berapa anggota yang harus diserahkan kepada KPU ya. Misalnya 1/1000 ya. 1/1000 itu 1000 atau 1/1000 atau 1/1000. Misalnya kalau kita menghitung di Kabupaten Rembang ya. Syarat dengan jumlah penduduk sekitar 640.000 gitu kan. Syarat minimal dukungan keanggotaan partai politik adalah 646 atau 447 ya. 647 ya. 647 itu baru batas minimal. Baru batas minimal. Seandainya partai politik mengajukannya lebih dari itu kan memungkinkan juga. Nah, ketika batas minimal yang diajukan adalah 646 dengan metode sampling sebaiknya yang diatur dalam PKPU pakai Krejci dan Morgan itu paling tidak ada sekitar 241 sampel yang akan diverify itu pada satu partai politik. Bayangkan ketika nanti yang ada di Kabupaten Rembang ini ada belasan parpol saja misalnya, atau bahkan lebih dari belasan atau puluhan yaitu. Tinggal mengalikan saja berapa banyak anggota yang akan dilakukan verifikasi faktual. Nah, ketika nanti teman-teman KPU berkewajiban untuk melakukan verifikasi faktual terhadap sekian keanggotaan parpol itu, ya itu menjadi sebuah potensi kerawanan sendiri. Kerawanan yang lain misalnya memungkinkan juga kelak ketika verifikasi faktual ya kadang-kadang misalnya yang diverifikasi merasa tidak pernah menjadi anggota kemudian dicarut menjadi anggota. Itu kan juga memungkinkan terjadi di lapangan gitu ya. Atau misalnya di lapangan verifikasi kantor misalnya, kantor partai ternyata di situ bukan
berupa kantor partai, tapi apa ya, oleh partai politik itu diakui sebagai kantor gitu. Di apa namanya, di PKPU kan juga dijelaskan di pengertian umum itu ya, yang namanya kantor partai itu unsurnya ada apa saja gitu kan. Misalnya ada struktur kepengawasan, ada struktur kepengurusan, ada papan nama, ada legalitas kantor dan segala macam kayak gitu. Tapi kalau mengaca pada pemilu-pemilu sebelumnya itu, ketika teman-teman KPU melakukan verifikasi faktual ke lapangan, ya tidak lantas semuanya itu kemudian mencerminkan apa yang ada di regulasi, sehingga di sini nih peran KPU punya peran yang sangat penting. Apakah kemudian itu sesuai dengan regulasi atau tidak. Ketika tidak sesuai dengan regulasi, kemudian teman-teman KPU memberikan keterangan memenuhi syarat, ini juga menjadi kerawanan. Atau sebaliknya, itu memenuhi syarat tapi kemudian oleh teman-teman KPU dikeluarkan status BMS atau TMS, itu juga memungkinkan terjadi. Maka kerawanan-kerawanan itu yang perlu diawasi dan dikawal oleh teman-teman Bawaslu kelak. Oke. Terakhir untuk Bapak berdua, Pak Arifin dan juga Pak Amin, mungkin ada pesan atau saran untuk partai politik yang nantinya akan dilakukan verifikasi, baik itu verifikasi administratif maupun verifikasi faktual. Monggo silakan Pak Amin dulu atau Pak Arifin dulu. Oke. Pak Amin dulu, monggo. Jadi dalam tahapan pendaftaran, verifikasi dan penetapan partai politik ini, kalau menurut saya bagi partai politik ini sebenarnya momentum yang tepat. Momentum yang tepat pertama untuk melakukan konsolidasi partai, ya. Untuk melakukan konsolidasi partai karena di situ ada aturan bahwa harus memiliki kepengurusan di tingkat kabupaten, di provinsi, seluruh provinsi, di 75% kabupaten dan kota dalam satu provinsi, dan 50% di tingkat kecamatan di satu kabupaten atau kabupaten kota. Nah, di situ ini momentumnya partai politik untuk melakukan konsolidasi sekaligus mengevaluasi apakah jajaran kepengurusannya itu seberapa solid atau seberapa konsolidatif terhadap hal itu. Nah, itu momentumnya gitu ya. Ketika misalnya di konsolidasi atau dievaluasi kemudian tidak suportif, yaitu masing-masing pimpinan partai politik punya kebijakannya sendiri bagaimana memperlakukannya itu. Yang kedua, momentumnya adalah ini juga sebagai bisa dijadikan momentum partai politik untuk mengangkat popularitas di akar rumput. Nah, karena apa? Di PKPU juga dipersyaratkan bahwa untuk menjadi partai politik peserta pemilu harus memiliki keanggotaan 1.000 atau 1/1000 dari jumlah penduduk yang ada. Nah, bagaimana ini partai politik di akar rumput punya istilahnya kepercayaan, punya popularitas di mata masyarakat di akar rumput itu, apakah mereka mau nggak ikut menjadi partai politik tersebut ya. Nah, masyarakat tentu punya pilihan dalam hal ini ya. Tadi disinggung di Pak Arifin juga, apakah partisipasinya bisa menjadi anggota partai politik. Partisipasi yang kedua adalah bisa, kalau misalnya ingin netral tidak menjadi anggota partai politik, bisa melakukan pengawasan, bisa melakukan kontrol juga terhadap partai politik yang ada. Apakah ketika melakukan kerja-kerja politik sudah melakukan sesuai dengan prosedur atau tidak. Nah, pesan yang ketiga untuk partai politik pada tahapan verifikasi faktual nanti, ya harapannya melakukan pendaftaran, input data, rekrutmen, penataan pengurus kantor dan segala macamnya sesuai dengan tata cara dan prosedur di perundang-undangan yang berlaku gitu. Ya, tadi saya sebutkan tadi tidak melibatkan ASN, tidak melibatkan polisi, TNI, tidak melibatkan penyelenggara, tidak melibatkan kepala desa dan segala macamnya gitu ya. Termasuk melakukannya secara rapi, misalnya tidak membuat kegandaan anggota dan segala macam. Termasuk pemenuhan kantor itu yang benar-benar available berdasarkan PKPU 4 bagaimana itu. Karena secara melihat
di PKPU 4 ini sangat rigid, tidak hanya mengatur secara normatif. Kalau saya lihat di situ sudah kayak semacam buku panduan yang secara lengkap dan teknis apa yang mesti dilakukan oleh teman-teman KPU, apa yang mesti dilakukan oleh teman-teman partai politik, sudah jelas. Tinggal lihat aturannya saja itu udah selesai gitu. Kalau menurut saya begitu. Gitu, Pak Arifin. Oh ya. Terima kasih Mbak Febi. Jadi pesan apa yang kami sampaikan kepada partai politik? Yang pertama, dalam masa pendaftaran partai politik ini kan pendaftaran dan verifikasi kemudian nanti ditetapkan. Di awal ini kan teman-teman partai politik, karena yang punya anggota dalam maksud yang sebenarnya, artinya yang punya anggota yang sebenarnya itu adalah tingkat kabupaten kota. Nah, dan keanggotaan ini kan kemudian diinput di Sipol. Harapan kami bahwa meskipun di surat pernyataan itu kemudian di dokumen pendaftaran itu surat pernyataan yang menyatakan bahwa dokumen yang diserahkan itu adalah benar dan lengkap, kami sangat berharap bahwa cukup teliti gitu. Mungkin dokumen, kemudian KTA, KTPL atau KK-nya itu benar. Kemudian dalam tanda petik operatornya kurang teliti. Itu takutnya nanti statusnya nanti menjadi BMS atau belum memenuhi syarat. Hanya karena kurang teliti dalam input. Kemudian untuk persyaratan yang lain, kantor itu juga kemudian harus seperti yang disampaikan Pak Amin tadi juga yang layak gitu, yang memenuhi syarat persyaratan perundang-undangan. Jadi terus kemudian saya pikir yang terakhir itu Sipol itu bisa dimanfaatkan secara optimal oleh teman-teman partai politik. Tanda petik ya, saya tidak menyatakan ini tidak rapi, untuk lebih rapi ketika dokumentasi di data gitu, datanya rapi, lengkap. Itu kan menjadi nilai lebih bagi partai politik nanti setelah pendaftaran pun, setelah masa ini pemilu 2024 ini selesai pun, Sipol ini masih digunakan karena ada Sipol berkelanjutan yang kemudian oleh teman-teman partai politik bisa dimanfaatkan untuk dalam tanda petik manajemen partainya. Ini kan artinya KPU memfasilitasi sangat sebegini bagus ya, baik, maksimal, sehingga Sipol itu di samping nanti tadi efektif, efisien, kemudian juga bisa membantu teman-teman partai politik di manajemen keparpolannya. Mungkin itu yang bisa saya sampaikan Mbak Febi. Baik. Sebenarnya menarik sekali ya diskusi kita pada siang hari ini, apalagi dengan narasumber Pak Amin, Pak Arifin. Namun waktu juga lah yang harus membuat kita diskusinya berhenti dari sampai sini dulu. Besok-besok bisa dilanjut, gitu. Oke, sahabat Bawaslu, demikian akhir dari acara ngeronda kita pada siang hari ini. Semoga memberikan manfaat dan memberikan tambahan ilmu bagi sahabat Bawaslu semua. Saya beserta narasumber minta maaf apabila ada salah kata dan khilaf selama berlangsungnya acara. Terakhir, beli baju di Pasar Baru, bajunya berwarna ungu. Bersama rakyat, awasi pemilu, bersama Bawaslu, tegakkan keadilan pemilu. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh.